Apa jadinya ketika sekelompok teman yang ketika masih di masa SD sering dibully atau sering tidak dianggap oleh teman-temannya bertemu kembali di masa depan ketika mereka telah dewasa dan merencanakan sebuah kejahatan besar? Bagaimana kisahnya? Simak terus ulasan buku berikut ini. Oke guys, hari ini kembali saya akan mereview sebuah buku yang sangat keren. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru bertemu channel ini, mohon langsung di subscribe, like, atau bunyikan tanda lonceng yang ada di akun YouTube-mu sehingga kamu bisa terus mengikuti update-update konten terbaru dari channel ini. Terima kasih ya. Oke, hari ini saya akan mereview sebuah buku yang menurut saya sangat keren. Buku ini buku masih hitungan buku baru dan buku ini diterbitkan tahun lalu. Nah, buku apa itu? Buku ini adalah buku yang berjudul Orang-Orang Biasa. Bukunya sangat keren dan seperti yang kita ketahui, buku Orang-Orang Biasa ini adalah salah satu buku atau buku ke-10 dari penulis tersohor di Indonesia yang namanya adalah Andrea Hirata. Seperti kita ketahui bahwa Andrea Hirata ini adalah seorang penulis yang punya ciri khas yang sangat luar biasa ya, di mana gaya penulisan dia itu selalu melibatkan atau selalu punya kekuatan pada gaya penulisan yang tidak menghilangkan gaya bahasa lokal. Dan novel Orang-Orang Biasa ini adalah novel ke-10 yang diterbitkan tahun lalu, masih oleh salah satu penerbit yang sama, yaitu Bentang Pustaka. Andrea Hirata sangat setia dengan penerbit Bentang Pustaka. Nah, ada sedikit cerita tentang novel Orang-Orang Biasa ini. Nah, awal mula Andrea Hirata menulis novel ini itu sebenarnya dipicu oleh sebuah kejadian yang sebenarnya sangat mengharukan, karena Andrea Hirata gagal untuk menyekolahkan seorang anak dari tempatnya agar bisa berkuliah di sebuah fakultas kedokteran. Nah, dia karena begitu sedih dan begitu terpukul akan kejadian itu, akhirnya dia menuliskan novel ini. Dan luar biasa ya, novel ini menurut informasi yang beredar itu ditulis dalam waktu yang cukup singkat. Ada informasi yang bilang Andrea Hirata menulis novel ini cuma 10 hari, ada juga yang bilang cuma 1 bulan, tetapi intinya novel ini memang ditulis sangat cepat. Nah, novel ini juga sangat luar biasa dan memang mirip dengan novel yang membuat nama Andrea Hirata terkenal, yaitu novel Laskar Pelangi, Ayah, dan berbagai macam novel lain. Nah, Andrea Hirata ini sangat kuat dalam hal penulisan karena hampir dalam setiap novel yang ditulis oleh Andrea Hirata, dia selalu menghadirkan kritik sosial itu dalam bentuk candaan atau humor. Makanya di awal novel ini itu ada satu quotes dari Andrea Hirata yang mengatakan bahwa fiksi itu adalah cara terbaik untuk menyampaikan fakta. Ini menurut saya sangat keren sekali. Nah, novel Orang-Orang Biasa ini sudah diterjemahkan juga ke dalam berbagai bahasa ya di luar Indonesia. Ini membuktikan bahwa Andrea Hirata itu memang pantas kita beri predikat sebagai salah satu penulis Indonesia yang benar-benar luar biasa, mungkin setara dengan Pramudia atau juga penulis-penulis lain ya. Nah, novel ini itu memakai alur maju begitu. Tapi di awal-awal cerita itu ia memulai dengan kisah sebenarnya kalau menurut saya ini adalah kisah di masa lalu, tetapi dia menyampaikannya dengan begitu luar biasa, bagus, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang dibawa dari masa lalu menuju ke masa depan. Nah, novel ini itu bercerita tentang sekelompok orang atau sekelompok teman-teman yang di masa sekolah ketika mereka masih SD itu adalah sekumpulan orang-orang yang memang anak-anak tidak berprestasi, tidak dianggap, ya mungkin kita memberi label mereka anak-anak yang berkekurangan, anak-anak bodoh, atau memang ya bagaimana ya, pokoknya betul-betul menggambarkan cerminan orang-orang yang terlalu amat sangat biasa begitu. Nah, teman-teman di dalam cerita ini mereka ada 10 orang. Dan inilah salah satu kelebihan yang saya temukan dalam novel Orang-Orang Biasa, di mana menurut saya
tidak banyak novel di Indonesia yang memakai tokoh atau tokoh protagonisnya itu lebih dari satu atau dua orang. Hebat sekali si Andrea Hirata ini membuat novel ini punya tokoh yang istilahnya pemeran utamanya di dalam buku ini itu ada 10 orang, sehingga membuat kita tidak mudah untuk mengingat nama-nama mereka. Nah, kerennya kita tetap asik dan terbawa suasana untuk mengikuti karakter-karakter yang dipasang oleh Andrea Hirata dalam novel Orang-Orang Biasa ini. Jadi 10 teman-teman yang tidak dianggap semasa SD ini akhirnya bertumbuh dan memiliki kehidupan masing-masing dengan usaha masing-masing. Ada yang menjual mainan, ada yang motivator gagal, ada juga yang tetap bekerja sebagai sopir atau kondektur. Kemudian mereka itu dipertemukan oleh salah satu kejadian yang tidak mereka duga ketika mereka sudah dewasa dan akhirnya memicu mereka untuk melakukan sebuah kejahatan besar. Nah, kejahatan seperti apa nanti kita akan bahas. Tetapi saya ingin menceritakan bahwa di novel ini bukan cuma 10 tokoh itu saja yang ada. Ada juga si opsir ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu polisi di polsek begitu ya, namanya Pak Rojali dan juga ada sersannya. Jadi cerita ini dimulai di Belantik, nah sebuah kota yang diceritakan dalam buku ini itu ada di daerah strategis di Indonesia, di mana daerah yang sepi, dan sudah beberapa tahun si sersan kepala ini, Sersan Rojali ini nih, tidak pernah mengalami atau mengurus sebuah kasus kejahatan. Bahkan kasus, istilahnya dia menyentil di sini kasus yang paling sepele pun itu tidak ada di tempatnya. Saking aman, saking tentram, saking damainya Belantik ini. Dan juga diceritakan si polisi ini itu punya tokoh idola, yaitu si Sarukan, dan dia tuh betul-betul kepingin dia tuh bisa beraksi seperti film-filmnya Sarukan, tetapi belum kesampaian. Hingga pada akhirnya nanti benar-benar dia akan beraksi seperti kejadian yang selalu ia impikan di dalam kepalanya, gara-gara kejadian luar biasa yang akan dilakukan oleh 10 teman yang dahulunya sering tidak dianggap itu. Nah, di dalam novel ini juga ada tokoh lain, yaitu ya sekumpulan teman juga. Teman dari 10 teman yang sering tidak dianggap itu, yang memang hidupnya itu dari kecil memang suka membuli, suka mengintimidasi, suka menginjak-injak, suka menganggap remeh se-10 orang tadi. Dan anehnya di dalam buku ini diceritakan bahwa orang-orang seperti itu hidupnya itu selalu enak, selalu gampang, selalu mulus. Nah, ini nih gambaran yang sebenarnya ingin disentil oleh Andrea Hirata, karena memang di negara kita ini banyak sekali kejadian seperti itu. Ada orang yang benar-benar menjalani hidupnya dengan baik, dengan bersusah payah, tapi selalu diikuti oleh kesusahan. Tapi ada orang yang tidak perlu berkesusahan, tapi hidupnya baik-baik. Sehingga ada satu kutipan di dalam novel ini yang diceritakan, si Andrea Hirata memberi judul, memang ada orang-orang yang dari lahirnya itu hidupnya itu memang sudah ditakdirkan untuk enak-enakan saja. Nah, ini keren sekali kalau menurut saya, karena ini sebenarnya adalah isu sosial yang mau diangkat, isu ketidakadilan, isu humanis yang ingin disampaikan oleh Andrea Hirata melalui karya fiksi. Bagaimana sekelompok teman yang diberi label oleh Andrea Hirata sebagai orang-orang biasa ini pada akhirnya melakukan atau merencanakan melakukan sebuah perampokan, tentu ada penyebabnya. Dan ternyata penyebabnya ini sebenarnya inilah pesan yang ingin disampaikan Andrea Hirata, bahwa menurut saya ya, ini sebenarnya adalah rasa sedih dia, rasa frustasi dia ketika tidak mampu untuk membantu seorang anak di tempatnya untuk masuk ke kuliah kedokteran. Dan ini yang dijadikan fiksi, yang memotivasi teman-teman, 10 orang teman ini untuk melakukan perampokan. Jadi di novel ini diceritakan adalah salah satu tokoh dari 10 teman itu, namanya Dina. Nah, si Dina ini waktu masih masa sekolah ya, itu tuh sangat berat sekali ya, sangat bodoh begitu ya diceritakan, sehingga dia itu sampai tahan kelas beberapa kali, dan pelajaran yang paling membuat dia itu terlihat bodoh adalah matematika. Nah, ternyata di kemudian hari Dina ini menjadi seorang penjual mainan ya.
dia punya seorang anak. Anaknya ini juga sebenarnya sama kayak dia, bodoh juga matematika, sehingga membuat gurunya itu terheran-heran begitu ya. Gurunya siapa? Gurunya ini adalah guru juga dari si Dina zaman dulu. Nah, ternyata anak ini memang sama berat juga seperti mamanya, tetapi yang membedakan dia adalah dia punya semangat untuk mencoba berulang-ulang kali sampai akhirnya dia tuh bisa dan menjadi anak yang pintar dan cerdas. Dan inilah yang akhirnya menjadi pemicu atau pemantik kejadian luar biasa yang akan terjadi di Belantik. Jadi ceritanya anak si Dina ini karena sudah sudah pintar ya, sudah rajin belajar dan apa segala macam, dia akhirnya lulus tes untuk masuk di sebuah fakultas kedokteran. Tetapi Dina yang hanya seorang penjual mainan ini tidak punya biaya. Dia sudah berkeliling semua bank, koperasi di Belantik, tidak ada yang mau meminjamkan dia pinjaman. Dan akhirnya secara tidak sengaja dia bertemu lagi dengan teman-temannya, teman-teman yang sekelompok teman-teman yang malang ini ya. Dan mereka itu ketika bercerita dan tahu bahwa anak Dina ini pintar, mereka itu terkejut, kaget, kok bisa ya teman mereka yang menurut mereka levelnya sama dengan mereka, sama-sama bodoh, kok bisa punya anak pintar dan bisa lulus untuk masuk di sebuah fakultas kedokteran. Akhirnya hal inilah yang memicu mereka. Mereka semua akhirnya merasa sepenanggungan, senasib begitu ya. Wah, inilah katanya menurut mereka, mungkin inilah takdir hidup mereka, bahwa mereka yang selama ini tidak dianggap, tidak punya peranan yang penting di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah kehidupan mereka sendiri, mereka akhirnya tersentuh dengan cerita Dina ini dan mereka akhirnya memutuskan untuk membantu Dina. Tetapi mereka semua ini juga orang-orang yang serba pas-pasan, hidupnya itu susah, sehingga muncullah ide dari salah satu teman mereka, siapa namanya, Debut kalau nggak salah, Debut Awaludin, yang mengusulkan untuk mereka melakukan perampokan. Karena menurut dia bahwa uang itu ada di bank begitu ya, sangat logis ya, cara berpikir sederhana. Dan dia itu memberi keyakinan pada teman-temannya bahwa ini tuh mereka melakukan bukan karena mereka perampok yang ingin kaya atau bagaimana, tapi semata-mata karena mereka ingin membantu Dina. Dan dari sinilah kisah ini bermula. Akhirnya mereka merancang sebuah rencana besar untuk melakukan perampokan agar uang dari hasil rampok itu bisa untuk membantu anak Dina masuk di fakultas kedokteran. Dan ternyata rencana mereka itu tidak berjalan dengan mulus, dan sebenarnya ada begitu banyak ide luar biasa yang ada di pikiran dari si Debut. Dia tahu bahwa teman-temannya ini punya keterbatasan, sehingga pada waktu mereka melakukan rapat untuk mereka bertemu untuk merancang kejahatan mereka ini, tidak semua rencana ia beberkan satu persatu, karena ia tahu kalau ia membeberkan satu persatu strateginya nanti bakal akan kacau. Karena ia sudah tahu teman-temannya seperti Nihe, Junila, dan yang lain-lain itu tuh adalah orang-orang yang selalu punya kecenderungan untuk menciptakan kekacauan. Sehingga ia hanya menyampaikan rencananya itu dalam bentuk sepotong-sepotong. Karena ia sudah tahu kalau ia kasih tahu utuh nanti akan jadinya seperti ini. Dan menurut saya Debut Awaludin ini adalah salah satu teman yang tidak patut dibilang orang-orang biasa dalam kawanan itu, karena sebenarnya dia pintar dan cerdas, hanya nasibnya saja yang kurang beruntung. Sehingga pada akhirnya perampokan yang sangat menegangkan ya kalau kita baca, ternyata menjadi sebuah perampokan yang sangat mulus. Dan perampokan ini justru membawa teman-teman mereka yang dahulu sering membuli mereka, yang hidupnya selalu berjalan mulus, yang ketika mereka sudah dewasa mereka juga melakukan kegiatan pencucian uang terselubung yang tidak diketahui oleh orang-orang Belantik, pada akhirnya itu terciduk. Jadi ini keren sekali ya, gaya-gaya bercerita seperti detektif ya yang dihadirkan oleh Andre Hirata dan teman-teman. Alur cerita ini membuat, kalau menurut saya ya, membuat kita tuh sangat asik untuk menikmati dari lembar demi lembar, karena ditambah lagi dengan gaya Andre Hirata yang selalu mengisi tiap-tiap dialog dalam ceritanya itu dengan selera humornya yang cukup bagus. Dan menurut saya gambaran kisah alur cerita novel ini seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahuinya segera baca ya. Setelah itu
muncul pertanyaan, apa yang bisa kita pelajari dari novel yang menurut saya sangat keren ini? Nah, yang pertama itu saya menemukan soal integriti. Awal novel itu kan diceritakan tentang Inspektur Abdul Rojali ya, dengan begitu banyak sekali karakter atau begitu banyak sekali dialog yang pada akhirnya menuntun kita untuk melihat sesosok polisi yang betul-betul menjaga integritas, karena di hari-hari zaman sekarang ini mencari orang yang berintegritas itu sudah sangat sulit atau langka. Kedua, kita belajar dari cerita 10 teman-teman yang dijuluki orang-orang biasa oleh Andrea Hirata ini adalah soal kesetiakawanan. Teman-teman, kita tahu bahwa di zaman sekarang ini menemukan teman yang betul-betul tulus, betul-betul baik menerima kita apa adanya itu memang sudah sangat langka. Nah, dengan membaca novel ini, saya secara pribadi akhirnya belajar lagi bagaimana kita melihat pertemanan kita. Kita bisa sebenarnya untuk menguji kualitas pertemanan kita, mungkin dengan hal-hal yang sepele dan tidak dianggap oleh orang lain, tetapi sebenarnya itu justru akan mengantarkan kita untuk menemukan teman-teman yang baik seperti yang dikisahkan di dalam novel orang-orang biasa ini. Nah, hal yang berikut yang saya temukan adalah pesan yang sangat bagus ya kalau menurut saya, yaitu tentang bully. Nah, di kisah yang diangkat atau digodok oleh Andrea Hirata dalam novel orang-orang biasa ini sebenarnya pesannya sangat bagus sekali ya. Dari awal itu sudah diceritakan bahwa bully itu tidak bagus karena apapun bentuknya, bully itu hanya akan melahirkan hal-hal yang berbuntut panjang dan tidak bagus seperti yang kita lihat kepada pertemanan 10 orang-orang biasa yang ada di dalam novel ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kalau teman-teman membaca novel itu agar kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk menghentikan perilaku bully apapun bentuknya, karena biar bagaimanapun bully itu adalah sebuah bentuk kekerasan berbentuk psikis ya, yang mungkin selamanya tidak akan pernah hilang, selamanya akan diingat oleh orang-orang yang pernah mengalami tindakan-tindakan pelecehan atau dianggap remeh dalam hal-hal tertentu. Nah, yang berikut, hal yang bisa kita pelajari adalah soal sistem yang ada di negara kita ini. Ini sistem yang, bicara sistem ini sangat universal ya. Kalau di dalam novel ini dibicarakan bahwa sistem pendidikan kita juga membuat sangat tidak mudah dijangkau oleh orang-orang kecil. Ini juga yang akhirnya disentil dalam berbagai macam guyonan yang sebenarnya adalah kritik sosial ya oleh Andrea Hirata diangkat. Juga mungkin sistem ekonomi ya, sistem kita itu mau pinjam di koperasi kah, di bank atau di mana-mana itu memang saat ini harus kita akui belum bersahabat dengan orang-orang kecil yang ada di negara kita. Dan mungkin kalau ada orang pemerintahan yang membaca novel ini, mungkin hatinya tergerak untuk merubah sistem kita yang ada di berbagai segmen ini yang memang masih sangat sulit untuk menjangkau orang-orang yang memang benar-benar dalam keadaan susah begitu ya. Nah, ini pesan terakhir yang saya refleksi, yaitu dari membaca novel ini saya menemukan bahwa sebenarnya ada harapan yang dititipkan oleh Andrea Hirata dalam novel ini, yaitu bahwa tidak selamanya hidup ini akan sulit atau susah. Nah, sebagaimana diceritakan di dalam novel ini, tokoh-tokoh dan karakter-karakternya itu memang bertumbuh ya, berkembang oleh konflik-konflik yang terjadi, tetapi mereka tetap menjadi diri mereka sendiri, tetap punya itikat baik dalam hati, tetap memegang prinsip-prinsip mereka, dan akhirnya menuntun mereka untuk sampai kepada sebuah keadaan di mana mereka berhasil membalikan keadaan itu. Tetapi kita juga harus pintar ya. Kalau saya secara pribadi tidak membenarkan juga perampokan yang dilakukan oleh sekelompok kawanan itu. Tetapi kalau kita mengikuti konteks cerita yang ada di dalam novel ini, ya mau tidak mau kita akan berada di posisi mendukung, karena memang seperti itulah. Sekecil apapun kejahatan, ya tetap saja itu kejahatan. Nah, demikian review buku Orang-orang Biasa karangan dari Andrea Hirata yang menurut saya adalah sebuah buku yang sangat berkualitas, dan semoga review ini bisa membuat teman-teman semangat untuk membaca atau bahkan membeli bukunya, karena saya jamin ini karya yang sangat luar biasa, tidak jauh berbeda dengan Laskar Pelangi, Ayah, Padang Bulan, dan lain-lain. Dan saya menjamin teman-teman pasti tidak akan rugi untuk membeli novel ini. Demikian review buku kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam literasi.